banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan Al-Fakir. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini bisa bertemu lagi teman-teman. Dan bagaimana kabarnya teman-teman? Dan mohon maaf baru bikin video lagi ya. Sudah sekian lama dikarenakan banyak kendala, beberapa hal yang tidak memungkinkan untuk tidak ada waktu saja teman-teman. Dan seperti biasa teman-teman, kali ini ya bukan lucu apa ya, ngerasa heran aja ya, di media itu sekarang lagi rame-ramenya lagi terfokus ke Citayam. Waduh, Citayam. Sementara di sisi lain ada beberapa hal yang paling penting, namun para media-media, para buzzer itu pada mingkem gitu. Padahal ini yang perlu dipublikasikan gitu. Kenapa? Ya kasus si Apeng ya kan, yang mengondol uang 54 triliun uang negara, kerugian negara, dan sekarang sudah jadi tersangka, malah jadi buronan sekarang. Malah kabur ke Singapura gitu kan. Dan lucunya gitu kan, dan herannya, kenapa ketika salah satu ulama yang ditolak di Singapura rame-rame gitu kan, mendukung, mengomentari gitu kan, mendukung Singapura untuk melakukan penolakan. Yang jelas-jelas ulama itu, ya sebut saja lah Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu ke Singapura, ya dia ingin acara jalan-jalan bersama keluarga. Namun tidak boleh masuk ke Singapura. Ya. Sementara si Apeng ini gitu kan, si Apeng ini dengan membawa uang negara dari negara kita 54 triliun digondol dia gitu kan. Ya maling gitu. Dibawa ke Singapura. Negaranya menerima gitu. Tidak ada masalah gitu. Ya, yang jadi herannya kenapa gitu. Sementara di negeri tercinta ini, dikarenakan kondisi negeri di negara kita ini sedang krisis gitu. Sedang tidak ada uang, hutang banyak gitu. Ada maling 54 triliun dibawa kabur ke Singapura. Dan mana gitu kan buzzer gitu. Jadi yang paling ngerasa NKRI gitu kan, sebagai Pancasilais, tapi giliran ada yang gini-gini nih kagak dipiralin gitu. Makanya lah sedikitnya membantu membuka, membantu menyebarkan gitu kan, menyebarkan maling-maling itu yang mudah-mudahan cepat tertangkap gitu. Dan kenapa berbeda penanganannya berbeda? Kalau ACT itu dia langsung gerak cepat gitu kan, tersangkanya langsung ditangkap, kemudian si tersangkanya gitu beberapa hari kemudian sudah ada nama-namanya, tersangkanya sudah tercatat, cepat sekali gitu, luar biasa. Padahal di situ tidak ada kerugian negara gitu kan. Tapi kenapa si Apeng ini gitu kan, ketika giliran yang korupsi, yang benar-benar merugikan negara gitu, nah sampai sekarang malah di media-media, di berita-berita itu ya itu kurang ramai, malah Citayam aja yang ramai gitu guys. Masih banyak Harun Masiku, malah di partai yang sama ya dengan Maming itu tuh, si Maming, tapi sekarang yang bendahara salah satu ormas itu, tapi sekarang katanya dia sudah menyerahkan diri kepada KPK. Tapi kan prosesnya itu lama banget.
Ya kemana polisi, kemana KPK, masa susah gitu kan menangkap orang padahal masih ada di negara kita katanya. Tapi kok susah, penanganannya lambat. Gitu. Tapi giliran yang berkaitan dengan ustadz gitu kan, berkaitan dengan radikal-radikul, berkaitan dengan ACT, berkaitan dengan penggalangan dana umat, itu rame-rame nyerang, rame-rame memviralkan, rame-rame mengkritisi. Giliran seperti ini gitu. Giliran yang maling duit, yang maling uang triliunan, penanganannya lambat. Makanya kadang heran nih, otaknya kemana otaknya gitu. Otaknya nggak tahu disimpan di kaki apa gimana gitu. Kebalik gitu. Makanya seperti Habib Rizik menyampaikan, ya revolusi akhlak. Jadi dikarenakan akhlaknya ini majmumah semua gitu kan. Banyak yang tidak jujurnya, banyak yang korupsi. Di negara ini banyak kebohongan gitu, banyak drama gitu. Makanya betul sekali itu revolusi akhlak. Seperti itu tuh jangan dikasih jabatan gitu. Jangan dikasih jabatan, jangan dikasih kesempatan gitu supaya mengelola negeri ini, ya karena seperti itu, maling, ujung-ujungnya maling gitu. Makanya Bu Sri Mulyani kadang-kala ya ke rakyat kecil, ke rakyat tuh bayar pajak, sampai ngancam-ngancam kalau nggak bayar pajak berarti nggak mau tinggal di Indonesia. Nih yang kayak maling-maling kayak gini, Bu, yang maling-maling itu tuh urusin, Bu gitu. Jangan rakyat kecil mah dibebani pajak terus, BBM dimahalkan terus, naik terus, Pertamina bangkrut, padahal rakyat tidak pernah ngutang tuh beli BBM gitu. PLN bangkrut. Ya ini udah rusak nih teman-teman sekalian. Makanya kita ya sebagai rakyat ya bisanya seperti ini gitu kan, mengkritik ya supaya apa? Supaya negara ini maju gitu. Dan tidak ada solusi lain ya. Kalau misalkan sistemnya seperti ini dengan sistem kapitalis gitu, dengan sistem buatan manusia, itu tidak akan berkah gitu. Ya solusinya ya sistem Islam. Sistem Islam yang kapah, yang harus diterapkan untuk mengatur negeri. Baru tuh di situ akan rahmat Allah itu akan muncul. Nah, makanya di situ teman-teman sekalian, kita bacakan ya, di sini ada beberapa tokoh nih. Seperti Pak Said Didu ya. Pak Said Didu juga mengkritisi terkait bos Duta Palma gondol uang 54 triliun gitu. Tuh. Dibandingkan saat UAS ditolak di Singapura. Nah, teman-teman, kita baca ya statementnya dari Pak Said Didu. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti kasus yang menimpa bos Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng, tersangka kasus maling uang rakyat yang kabur ke Singapura, kata dia. Dengan kasus yang menimpa dai sejuta follower Ustadz Abdul Somad, menurut Said, ketika UAS ditolak di Singapura, justru pejabat Indonesia dan para buzzer ramai mendukung, gitu kan, malah memojokkan gitu. Giliran ulama yang ke Singapura ya rame-rame mendukung, teman-teman. Kemudian saat Singapura mengusir ulama, penguasa dan akun-akun NKRI kompak dukung Singapura. Ini bukan kata saya ya, tapi kata Pak Said Didu. Saat menampung koruptor, mereka semua diam, kan? Ujar Muhammad Said Didu melalui akun @msaiddidu Selasa 26 bulan 7 2022. Nah, dia aja menanggapi, teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita lanjut dulu. Bagi Said Didu,
Diamnya banyak pihak dalam kasus para pencuri uang rakyat yang lari ke Singapura menunjukkan di mana posisi keberpihakan mereka dengan para koruptor tersebut. Makanya saya tidak mau diam, Pak Said Didu ingin menyuarakan gitu kan. Kata Pak Said Didu, kalau yang diam itu sama saja berpihak kepada koruptor, ya kan. Makin jelas posisi siapa mereka, kata Said Didu. Said Didu juga mengatakan bahwa di saat yang bersamaan itu, para penguasa di tanah air justru dengan kompaknya dukung negara Singapura. Oh, teman-teman. Saat Singapura mengusir ulama, penguasa dan akun-akun NKRI kompak dukung Singapura. Nah, jadi makanya heran ya teman-teman, ya ada apa, kenapa gitu. Giliran ulama yang berkaitan dengan syariat Islam, khilafah dimusuhi gitu. Bahkan kalau ada yang ngomong tentang khilafah itu seperti momok yang menakutkan, padahal itu warisan Nabi, sistem Islam yang pernah ada gitu kan. Jelas sepertiga dunia dikuasai dan sejahtera gitu. Jelas beribu-ribu tahun berkuasa, tapi sekarang bahkan riskan generasi saat ini bahkan tidak tahu gitu kan. Islamofobia itu, jadi umat Islam, orang Islam tapi tidak tahu dengan ajaran Islamnya, dengan warisan nabinya, dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi gitu. Dikarenakan apa? Karena sistemnya gitu kan. Sistem demokrasi itu ya seperti ini teman-teman gitu. Sistem kapitalis itu yang sekuler itu yang ingin menjauhkan agama itu teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekarang generasi yang tidak paham dengan ajaran agamanya sendiri teman-teman. Nah itulah teman-teman sedikit ya Pak Said Didu, saya tidak mau ya kalau misalkan tidak bersuara sama saja kita berpihak dengan koruptor. Tetap koruptor itu harus kita lawan karena apa? Merugikan. Dan kepada Pak pemerintah, jangan rakyat kecil lah gitu yang ditekan terus. Yang seperti ini nih, yang kelas kakap kayak gini harus jadi pertimbangan, harus segera, jangan takut, harus lawan. Tangkap cepat buru-buru gitu kan. Itulah teman-teman, mudah-mudahan ini sedikit informasi dari saya. Insya Allah kedepannya kita akan seperti biasa lagi teman-teman, akan ya mengonten ya informasi terbaru lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.